Selamat pagi, Dok. Memperkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana SKD B1 akan melakukan prosedur ekstraksi benda asing hidung pada hari ini. Jadi, senarionya adalah Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dek. Memperkenalkan, nama saya Dr. Darshini Suresh Kumar yang akan bertugas di ARAS pada hari ini. Boleh saya tahu dengan ibu siapa? Ya. Boleh saya tahu ada keluhan apa ya ibu datang ke sini? Ya, jadi anak ibu mengalami pilek berbau pada hidung kanan ya bu. Baik, boleh saya tahu umur anak ibu berapa ya bu? Ya, 3 tahun. Untuk kejadiannya kapan terjadi keluhan seperti itu ya bu? Ya, sudah sejak 1 minggu yang lalu ya bu. Baik. Untuk kronologi kejadian tersebut gimana ya bu? Jadi anak ibu sering main dengan mote-mote tersebut ya bu. Baik. Untuk lokasinya di sebelah mana, di hidung sebelah mana ya bu? Di hidung kanan ya bu. Baik. Untuk apakah ibu membawa contoh dari mote tersebut atau benda asing tersebut? Ya bu. Baik. Sekarang saya akan menanyakan tentang keluhan lainnya yang muncul terkait dengan keluhan utama kepada pasien. Baik ibu, saya juga akan menanyakan keluhan lainnya yang muncul pada anak ibu. Apakah pada anak ibu ini keluar cairan dari hidungnya? Keluar ya bu ya. Kiri atau kanan? Atau keduanya? Sebelah kanan, baik. Dan apakah hidung anak ibu ini mengeluarkan bau yang kurang enak? Sebelah kanan juga ya bu ya. Dan apakah ada hidung mampet, Ibu? Iya, sebelah kanan juga. Juga akan menanyakan tentang riwayat penanganan ataupun pengobatan yang dilakukan terhadap pasien semenjak munculnya keluhan. Saya juga ingin menanyakan apakah terdapat pengobatan sebelumnya ataupun penanganan sebelumnya semenjak terjadinya keluhan ini? Belum ada ya, Bu ya. Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya. Baik. Saya juga akan menanyakan apakah keluhan ini pernah terjadi sebelumnya. Baik Ibu, saya juga ingin bertanya apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak, baru kali ini. Iya, baik. Sebelum dilakukan prosedur, harus dilakukan penjelasan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien dan juga permintaan inform konsen untuk pelaksanaan prosedur tersebut kepada pasien atau wali pasien. Baik Bu, jadi dari hasil penjelasan saya memutuskan bahwa perlu dilakukan ekstraksi benda asing atau pengambilan benda asing yang ada di hidung anak ibu. Jadi prosedur ini akan dilakukan dengan pertama ibu membantu saya dengan memegang anak ibu agar anak ibu tidak bisa bergerak dengan leluasa. Lalu saya akan menggunakan senter untuk memeriksa bagian dalam dari hidung ibu, anak ibu, dan juga saya akan memasukkan alat-alat yang saya miliki seperti pengait untuk mengambil benda asing yang ada di hidung anak ibu. Tentunya ini akan membuat anak ibu merasa tidak nyaman, namun saya akan usahakan agar tidak terjadi adanya luka tambahan atau semacamnya. Apakah ibu tetap bersedia, Bu? Baik, terima kasih, Bu. Mohon tunggu sebentar ya. Beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk ekstraksi benda asing di hidung antara lain yang pertama adalah alat pelindung diri berupa handscoon dan masker, yang kedua yaitu headlamp atau lampu kepala, yang ketiga spekulum hidung, di mana pada kasus ini spekulum disesuaikan untuk anak berusia 3 tahun, yang keempat adalah instrumen pengait benda asing, di mana terdapat beberapa pilihan instrumen yaitu hook, wire loop, forceps maupun forceps tali, dan pada kasus ini kami menggunakan blunt hook untuk mengekstraksi mote pada lubang hidung pasien. Selain itu dapat dipersiapkan pula lokal anestesia berupa silokain pump spray untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan maupun kapas beserta ephedrine dan forceps bayonet yang digunakan untuk menangani komplikasi berupa pendarahan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana prosedur ekstraksi benda asing dalam hidung. Pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara posisi pasien pada anak. Pertama, anak dipaku oleh orang tuanya, lalu kakinya dijepit oleh orang tuanya, dan tangan kiri orang tua memegang lengan anak seperti dipeluk, dan kepalanya difiksasi secara
ekstensi 30 derajat. Lalu setelah itu saya akan melakukan prosedur cuci tangan 6 langkah. Saya melakukan cuci 6 langkah dan saya akan menggunakan lampu kepala. Saya eratkan dan saya posisikan lampu kepala berada di antara kedua mata dan saya fokuskan cahayanya. Baik, saya akan memulai prosedur ekstraksinya. Akan melakukan evaluasi benda asing. Pertama, saya akan memegang spekulum dengan tangan non dominan, dengan tangan kiri saya, lalu masukkan spekulum secara perlahan ke hidung dalam kondisi spekulum masih tertutup, lalu buka spekulum secara perlahan dan batasi pembukaan spekulum dengan telunjuk pada ujung hidung agar tidak terlalu lebar. Lalu saya akan mengevaluasi. Pertama, saya akan evaluasi salah satu lubang hidung. Saya akan lihat apakah ada benda asing atau tidak, lalu ukuran, jenis, dan instrumen apa yang akan saya gunakan jika ada benda asing dalam lubang hidung tersebut. Lanjut, saya akan melakukannya di lubang hidung selanjutnya. Baik, dari pemeriksaan didapatkan bahwa ada motif hijau pada lubang hidung kanan anak. Apabila benda asing masih di depan, dapat dilakukan forced exhalation. Selanjutnya, ekstraksi benda asing menggunakan blunt hook dengan menggunakan tangan dominan. Di sini saya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri tetap memegang spekulum. Jadi pertama-tama masukkan hook ke hidung lokasi benda asing, dimasukkan sampai ke belakang melewati benda asing tersebut, dan kemudian ditarik secara perlahan untuk mengeluarkan benda asingnya. Ya, hindari untuk tidak mendorong, jangan sampai mendorong hook ke tempat nasal cavity yang lebih dalam, dan juga hindari supaya tidak terjadi trauma pada nasal septum. Selanjutnya, reevaluasi apakah ada benda asing lainnya. Ya, dan selanjutnya juga evaluasi apakah ada komplikasi, baik itu bisa pendarahan, eksfoliasi, migrasi benda asing yang dapat melalui aspirasi maupun tetelan, dan juga sebagainya. Kemudian sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi lubang hidung yang satu lagi dengan anterior rhinoskopi untuk memastikan bahwa pada sisi lubang hidung yang lain tidak terdapat benda asing. Baik, Bapak Ibu, prosedur telah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membantu saya dalam prosedur ekstraksi benda asing dari hidung anak Bapak Ibu. Jika hal yang sama terjadi, Bapak Ibu bisa membawanya kembali ke klinik, dan juga tolong diperhatikan pada hari-hari ke depan apakah adanya discharge seperti cairan putih ataupun darah yang keluar dari hidung anak ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya tolong diperhatikan anaknya saat bermain dengan benda-benda kecil sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Bapak Ibu.